Ada suara yang berbunyi jelas sekali, urip kok rekoso terus njaluk aku. Urip kok susah terus, mintalah saya. Sejenak Mbok Wiji sempat menghentikan langkahnya dan melihat ke kiri kanan. Tidak ada siapapun kecuali suara itu. Mbok Wiji adalah penjual pecel di suatu kampung di desa. Mbok Wiji tiap pagi sekali, dini hari seputar pukul 2 sudah berangkat ke pasar. Berjalan jauh karena jarak dari rumahnya ke pasar ini begitu jauh. Kenapa harus dini hari? Karena Mbok Wiji ini harus jualan pecel di pagi harinya. Mbok Wiji nggak mau bahan yang dibeli, bahan yang kemarin, terutama sayur, sebab tidak segar lagi. Nanti tidak enak, akan beda. Mbok Wiji ketakutan bisa-bisa pelanggannya lari, kecewa karena masakannya tidak enak. Maka ketika dini hari pukul 2 sudah mulai berangkat untuk menuju ke pasar, sehingga mendapatkan bahan-bahan yang benar-benar segar. Perjalanan selalu dilalui dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun semenjak pernikahannya. Memang suami Mbok Wiji juga bekerja, namun bekerjanya sebagai buruh, mengerjakan sawah kepunyaan tetangganya, sehingga untuk kehidupan sehari-hari harus ditopang berdua agar mencukupi kehidupannya dengan merawat anaknya si Slamet. Suatu saat Mbok Wiji lewat di seputar makam, di mana ada pohon besar. Mbok Wiji setiap harinya melewati suatu tempat-tempat di mana di samping melewati kampung, Mbok Wiji ini juga harus melewati sebuah hutan, di mana suatu hutan ini lebat dan memang harus dilewati. Banyak dari desa-desa sebelahan yang juga melewati jalan ini untuk bisa menuju ke pasar. Ketika dini hari tentunya sepi, dan tentunya selalu Mbok Wiji ini sendirian. Kadang-kadang saja ketemu dengan teman-teman lain yang seprofesi, yang juga pergi ke pasar dan juga kulaan di desa yang lain. Dari hari ke hari dilalui kehidupan Mbok Wiji ini dengan sukacita, walaupun hidup penuh dengan keadaan yang demikian, namun Mbok Wiji ini tidak pernah mengeluh
Dan juga suaminya Mbok Wiji, Pak Rukun, selalu juga demikian, selalu membuat kehidupan ini happy. Ketika melalui hutan ini, di mana banyak sekali pepohonan besar, kadang pada suatu saat Mbok Wiji juga merasakan sepertinya merinding ketakutan, merinding dan membuat bulu kuduk ini serasa berdiri tegak semuanya. Namun hal itu lama-kelamaan menjadi biasa. Pada suatu ketika melewati hutan ini, di mana di situ ada pohon besar kiri kanan, Mbok Wiji dikejutkan dengan suara yang datang dari sebelah, di mana di agak kejauhan itu ada seperti tempat keramat yang sering didatangi orang-orang justru di luar dari kampung ini. Ada suara yang berbunyi jelas sekali, "Urip kok rekoso terus njaluk aku. Urip kok susah terus, mintalah saya." Sejenak Mbok Wiji sempat menghentikan langkahnya dan melihat ke kiri kanan. Tidak ada siapapun kecuali suara itu. Mbok Wiji sedikit merinding, sedikit agak bergetar seluruh tubuhnya, namun sudahlah, dianggap biasa saja dan jalan lagi. Hingga ke pasar dan juga akhirnya rampung dan juga akhirnya kembali ke rumah, dan Mbok Wiji memasak masakannya dan dijajakanlah ke perempatan jalan, di mana Mbok Wiji ini selalu standby di suatu perempatan jalan, yang dimana ketika di tempat ini selama bertahun-tahun dagangan Mbok Wiji selalu habis, selalu ditunggu oleh pelanggan-pelanggannya. Dan inilah sebagian yang menopang kehidupan keluarga Mbok Wiji beserta suaminya dan anaknya si Slamet. Pulang dengan gembira dan kembali pada hari berikutnya, selalu dilewati perjalanan dari rumah hingga ke pasar dan kembali lagi ke rumah, dan akhirnya juga memasak dan juga akhirnya menjajakan jualannya. Tiba pada suatu hari di mana malam ini, dini hari ini, Mbok Wiji begitu merasakan rasa yang sepertinya tidak seperti biasanya. Ketika melewati di mana ada pohon besar yang pernah mengatakan sesuatu kepada Mbok Wiji, sepertinya ada sekelebat, bukan makhluk, bukan apa-apa, namun seperti sekelebatan, di mana pohon-pohon seputarnya itu bergoyang. Dan kembali suara yang pernah Mbok Wiji dengar itu, "Urip kok rekoso terus njaluk aku. Urip kok rekoso terus njaluk aku." Ada dua kali suara. Urip kok rekoso terus njaluk aku. Hidup kok susah terus, mintalah saya. Demikian bunyi itu. Mbok Wiji berhenti. Pohon-pohon di dedaunan-dedaunan itu bergoyang semua. Aduh, apa ini ya? Kok demikian ya? Tidak seperti biasanya. Demikian kata Mbok Wiji. Mbok Wiji berusaha berdoa sekuat tenaga untuk apa yang dipesankan oleh orang tua Mbok Wiji untuk menghadapi sesuatu yang seperti ini. Untuk itu Mbok Wiji memejamkan mata dan berdoa. Goyangan daun-daun yang tadinya keras mereda. Situasi senyap.
dan Mbak Wiji kembali melakukan perjalanan untuk ke pasar. Ini harus aku lalui. Bagaimanapun keadaannya, aku harus belanja. Sudah harus aku lewati perjuangan ini untuk menghidupi keluargaku, membantu suamiku. Demikian Mbak Wiji berkata dalam hati. Terus dilanjutkan hingga ke pasar dan juga hingga sampai ke rumah. Setelah selesai belanja, Mbak Wiji tidak kuat untuk tidak menceritakan kepada suaminya. Setelah selesai berjualan dan jualannya habis, Mbak Wiji tidak tahan untuk tidak menceritakan hal ini kepada suaminya. Selama ini Mbak Wiji tidak menceritakan. Maka Mbak Wiji menuju ke sawah, di mana sawah ini adalah tempatnya suaminya bekerja. Loh, kenapa tumben teko rene? Loh, kenapa tumben datang ke sini? Kata suaminya. Pak Rukun dengan sabar mengatakan demikian pada Mbak Wiji. Pak Rukun menaruh pacul dan juga alat kerja yang lain dan mengajak Mbak Wiji duduk di pematang. Di pematang sawah itu Mbak Wiji bercerita, "Pak Ne, aku cerita yo." "Cerita opo, Mbok Ne?" Demikian kata Pak Rukun. "Aku mau ana swara ning nggone alas iki sing ana wite gedhe. Aku tadi mendapat suara dari hutan yang ada pohon besarnya, di mana hal ini terjadi sudah 2 kali, baru aku ceritakan. Aku mau menceritakan ini di rumah, takut kalau Selamat mendengar nanti malah kurang bagus, dia menjadi penakut." Demikian kata Mbak Wiji. "Oh iya, suaranya apa?" "Oh iya, suaranya apa? Urip kok rekoso terus njaluk aku. Urip kok susah terus mintalah saya." Demikian suara itu. "Oh ngono to, Mbok Ne. Yo. Ngene Mbok Ne, neng kono kuwi memang ana tempat keramat sing biasane dijalui uwong-uwong. Justru saka kampung liyane kene sing teko rono. Biasane kuwi disebut pesugihan. Sing iso ngarake sugih nanging kurang bener. Wis mlaku wae ndonga, ora apa-apa." Demikian kata Pak Rukun. "Yo Pak, dongakno ya Pak. Tiap dino nek aku iya, tapi nek umpamane kowe perlu banget ya engko tak kancani, aku tak ora kerja. Engko nek Pak Kaji mengizinkan aku supaya aku iso rada teko awan, kowe tak terno. Karena Pak Haji itu mintanya untuk ke sawah pagi hari sekali. Beliau selalu senang dengan pekerjaan yang dimulai dari pagi hari, sedangkan kalau ketika pagi hari sekali tentunya tidak bisa mengantarkan istrinya, sehingga selama ini Mbak Wiji selalu sendirian. Pak Rukun selalu mendoakan agar Mbak Wiji ini selalu selamat di perjalanan. "Wis ora apa-apa Pak Ne, aku tetap seperti biasa wae. Sudah tidak apa-apa Pak Ne, aku tetap seperti sedia kala saja berangkat sendiri. Ya wis pokoknya ndonga, berdoa terus. Insya Allah Gusti Allah maringi perlindungan." Demikian kata Pak Rukun. "Ya wis Pak aku tak mulih." "Ya wis kono." Suatu hari dalam perjalanan menuju ke pasar, Mbak Wiji kebetulan ketemu dengan temannya yang lain kampung yang bernama si Inem. Bersama-sama
dengan si Inem ini juga melewati di hutan tadi yang ada pohon besarnya. Setelah melewati hutan besar yang ada 2 pohon besar itu, si Inem bercerita ke Mbok Wiji. Yu Wiji, kowe tahu pernah krungu swara ning kono apa ora? Mbok Wiji, kamu pernah mendengar suara dari hutan itu tidak? Demikian. Mbok Wiji belum menjawab secara terus terang dengar atau tidak, tapi menjawab, ada apa toh? Si Inem bercerita kalau dia didengarkan suara ketika melewati itu untuk minta biar dapat kaya. Jadi ada suara sama seperti suaranya Mbok Wiji ketika mendengar itu, urip kok rekoso terus njaluk aku, urip kok susah terus mintalah aku. Demikian cerita si Inem. Oh ngono to, aku ya pernah krungu ngono pas dino apa kae. Demikian kata Mbok Wiji. Wis yu, timbang susah-susah ngene aku meh coba-coba. Demikian kata si Inem. Jadi si Inem ini ingin mencoba untuk menuruti dari kata-kata tadi. Dalam perjalanan si Inem sudah timbul keinginan yang sangat besar karena hidup selama ini si Inem ini susah sekali, sehingga dia juga ingin seperti orang-orang lain yang datang ke daerah itu dari wilayah lain untuk minta menjadi kaya. Mbok Wiji hanya bilang ke Inem, ora sah yu ngono ki abot sanggane, tidak usah yu, itu berat untuk bebannya nantinya. Demikian kata Mbok Wiji. Wis ora popo, ojo. Demikian kata Mbok Wiji. Perjalanan terus sampai ke pasar sehingga percakapan ini terputus. Masing-masing sudah sibuk dengan mencari belanjaannya. Hari berlalu dan berlalu, kembali berlalu. Suara itu muncul lagi, terdengar oleh Mbok Wiji. Dan Mbok Wiji terus bertahan dengan apa yang dikatakan suaminya. Sudah berdoa terus, jangan sampai kepincut, ojo sampai kepincut, jangan sampai kepincut, jangan sampai kemecer, jangan sampai terkesima, ataupun jangan sampai tergoda. Jangan sampai tergoda dengan kata-kata itu, kata Pak Rukun. Iya Pak Ne, iya Pak Ne. Demikian kata Mbok Wiji. Hari berganti hari, kehidupan terus berlalu. Suatu saat dalam perjalanan terdengar cerita di pasar bahwa si Inem, temannya Mbok Wiji lain kampung, itu meninggal. Mbok Wiji mendengar itu kaget. Loh, kenapa meninggalnya? Diceritakan oleh orang-orang tersebut bahwa Inem meninggalnya tidak wajar. Inem berapa tahun ini kaya raya, namun sepertinya lupa memberikan seperti tumbal atau sesajen atau tumbal yang diberikan untuk kekayaannya itu, sehingga terlena dan sekarang harta bendanya habis dan juga si Inem meninggal dengan kondisi yang benar-benar tragis, kata tekanannya. Mbok Wiji dalam hati bersyukur, untung aku tidak ikut. Mbok Wiji menangis. Secara langsung Mbok Wiji menangis mengeluarkan air mata dan dia bergegas pulang untuk memasak dan juga selanjutnya berjualan kembali. Setelah selesai berjualan,
Mbok Wiji seperti biasanya tidak kuat untuk tidak menceritakan pada suaminya. Maka bergegaslah Mbok Wiji tidak pulang ke rumah, namun menuju ke sawahnya suaminya. Dengan menangis dia memeluk suaminya Pak Rukun, menceritakan kejadian yang diceritakan tadi, bahwa ternyata temannya si Inem tergiur dengan apa ajakan dari suara di 2 pohon besar itu, dan sekarang keadaannya meninggal dengan tragis. Dan memang beberapa tahun ini si Inem kaya dengan mendadak, rumahnya mewah, namun pada suatu ketika lupa akan kewajibannya untuk memenuhi dari perjanjiannya dulu, sehingga akhirnya hartanya habis dan juga nyawa melayang dengan tragis. Diciuminya lah suaminya Pak Rukun, dipeluknya dengan tetesan air mata. Akhirnya Pak Rukun mengajak duduk lagi di pematang. Ya mbok nih, uripe dhewe memang rekoso, tapi dilakoni kanthi seneng, kanthi ikhlas. Awake dhewe bareng-bareng yuk ngerawat anake dhewe sing mung anak siji, anak tunggal diselamet. Muga-muga anake dhewe sok dadi kebanggaane dhewe sok nek wis gedhe. Demikian kata Pak Rukun. Keduanya melihat bertatapan, saling bertatapan. Rasa cinta berdua dari Pak Rukun dengan Mbok Wiji ini mengalahkan semuanya. Mereka lalui kehidupan ini dengan saling percaya satu dan yang lainnya, dan dia merasa bahwa hidupnya ini sudah bahagia. Demikianlah yang harus dilakukan, kata Pak Rukun. Mendengar cerita ini aku selalu merinding. Tunggu cerita Mas Horizon De Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.